Hey guys, welcome to Aksyanto. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Kepada seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah selama bulan Ramadan kemarin dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa puasa 6 hari di bulan Syawal, oke? Kali ini adalah sebuah kisah dari Edmund Kemper, si pembunuh berantai yang memenggal kepala korbannya dan menggunakan kepala korbannya untuk berhubungan intim dengan dia. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik like dan share video ini agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan subscribe bagi kalian yang belum bergabung menjadi para Xers. Oke? Kalau udah, oke kita mulai. Oke, pertama, masa kecil Kemper yang bermasalah. Oke, agar lebih relevan dan tidak banyak sekali potongan-potongan di video saya akan sambil baca skrip yang sudah saya buat aja ya, agar lebih relevan ceritanya dan ya nggak ada banyak cut-cut di videonya. Oke, masa kecil Kemper yang bermasalah ini. Oke, Kemper lahir di Burbank, California pada 1948 dan ia menunjukkan perilaku yang menyulitkan sejak usia dini, namun keluarganya tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk menangani masalahnya. Ayahnya, Edmund Emil Kemper II, adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua, menikah dalam pernikahan tanpa cinta dan merusak dengan Clarnell Elizabeth Kemper. Clarnell adalah seorang pecandu alkohol, mungkin menderita gangguan kepribadian ambang. Ayah Kemper yang telah mengerjakan tes bom nuklir di Pasifik pernah mengatakan bahwa misi bunuh diri di masa perang dan pengujian bom atom tidak ada artinya dibanding dengan hidup dengan Clarnell. Artinya itu lebih keras lagi hidup dengan Clarnell, lebih keras, lebih berbahaya. Istrinya ini sering mencaci suaminya dan menolak untuk memanjakan putranya karena takut itu akan menjadikannya gay, menjadikannya LGBT. Pada saat yang sama, Kemper mulai menampilkan fantasi gelap yang berhubungan dengan seksualitas dan kematian, seperti sebuah nekrofilia, berhubungan badan dengan mayat. Dia memenggal boneka milik adik perempuannya dalam upacara rumit dan bahkan membuntuti guru kelas 2 sambil membawa bayonet ayahnya. Tahu kan bayonet yang ada di pisau yang ada di ujung senjata, yang ada di ujung senapan. Pada usia 10 tahun, Kemper ini membunuh kucing peliharaan keluarganya, dan pada usia 13 tahun ia membunuh kucing lainnya. Kali ini ia menyimpan potongan-potongan hewan di lemari sampai ibu Kemper menemukannya. Pada tahun 1957, ayah Kemper meninggalkan keluarganya, meninggalkan ibunya dan juga saudara perempuannya. Ibunya takut pada Kemper yang sudah memiliki tinggi 180 cm pada usia 15 tahun. 15 tahun 180 cm guys. Dan membuatnya tidur di ruang bawah tanah yang terkunci karena takut Kemper akan membahayakan saudara perempuannya. Ya, bisa dibayangin aja tinggi orang 180 cm dengan usia 15 tahun di rumah, apalagi mempunyai sebuah perilaku seksualitas yang aneh, pasti ibunya juga akan takut. Ibunya secara teratur mencaci maki dan menghinanya, memberitahu bocah itu bahwa tidak akan ada wanita yang akan mencintainya. Pada usia 14 tahun, Kemper melarikan diri dari rumah ibunya untuk tinggal bersama ayahnya di California. Namun ayahnya telah menikah lagi dan mengirim Kemper untuk tinggal bersama kakek neneknya di peternakan mereka. Di sana Kemper mengalihkan sebagian besar amarah kepada orang tuanya. Pembunuhan pertama Kemper, kakek dan neneknya. Oke, setelah berdebat dengan neneknya karena sebuah masalah kecil, si Kemper ini menembak kepala neneknya dengan senapan kaliber 0,22 milik kakeknya. Dia kemudian membunuh kakeknya ketika dia berjalan-jalan masuk menuju rumah, sehingga menurut Kemper kakeknya tidak perlu mengetahui bahwa istrinya sudah mati. Edmund Kemper juga pergi ke kantor polisi setelah menghubungi ibunya dan bertanya apa yang harus dilakukannya. Akibatnya Kemper dikirim ke Criminally Insane unit rumah sakit di negara bagian atas Cadero. Di sanalah dia pertama kali diuji IQ-nya, berapa IQ-nya, dan mengetahui skor tertingginya adalah 145. Lo bayangin aja, 145 itu skor yang sangat tinggi. Ya mungkin tidak sampai ke Einstein, tapi itu cukup untuk memanipulasi seseorang dengan kecerdasannya. Pada ulang tahunnya yang ke-21, Edmund Kemper ini akhirnya dibebaskan dari atas Cadero dan kembali ke perawatan ibunya, yang sekarang bekerja sebagai asisten administrasi di Universitas California di Santa Cruz.
Dia masih harus memeriksa diri pada psikolog di masa percobaan. Tetapi Kemper tahu harus berkata apa kepada mereka dan pengalaman di atas Kadero, dan ia dianggap beresiko rendah. Dia seperti memanipulasi psikolog-psikolog yang memeriksanya. Ya maklumlah 145 IQ-nya. Setelah 1 tahun, Kemper mulai tinggal di tempat-tempat di California Utara secara berkala kembali ke rumah ibunya di Aptos ketika ia kehabisan uang. Pada saat itulah Kemper mulai kegiatan pembunuhannya yang terkenal di mana dia akan memberi tumpangan wanita muda dan membunuh mereka, berhubungan seks dengan mayatnya seperti yang saya katakan tadi, sebuah praktek nekrofilia, dan memenggal tubuh mereka. Oke, next, pembunuhan The Co Edmund Killer. Korban pertamanya adalah Mary Ann Fish dan Anita Lucesa. Dua siswa negara bagian Fresno ini ditemui saat mengemudi di Berkeley, California. Kemper membawa wanita-wanita itu ke daerah berhutan di dekat tempatnya dia awal bermaksud untuk memperkosa mereka, tetapi panik dan akhirnya menikam dan mencekik kedua wanita itu sampai mati. Kemper kemudian memasukkan tubuh mereka ke dalam kopernya dan pergi ke rumahnya di Alameda, tempat tinggalnya saat itu. Di tengah jalan, seorang petugas polisi menghentikannya karena lampu belakangnya rusak tetapi tidak menggeledah mobil tersebut. Begitu sampai di rumah, Kemper memperkosa mayat-mayat itu sebelum memotong-motongnya, meletakkan potongan-potongan mayat itu di dalam kantong plastik dan membuangnya di jurang dekat gunung Loma Prieta. Kemper melanjutkan formula pembunuhan ini pada korban berikutnya, siswa dari Korea berusia 15 tahun, Aiko Ko. Selama pertemuan ini, Kemper secara tidak sengaja membuat dirinya keluar dari mobil dan terkunci dari luar, tetapi ia mampu membujuk Ko untuk membiarkannya masuk kembali. Sayang sekali ya. Pada awal 1973, Kemper kehabisan uang dan pindah kembali dengan ibunya di rumahnya di kampus UC Santa Cruz. Di sana Kemper melanjutkan pembunuhan, membunuh 3 mahasiswa lagi yang ia ambil dari sekitar kampus. Dia bahkan mengubur salah satu kepala korbannya di kebun ibunya dan membiarkan menghadap ke atas kamar ibu Kemper. Menurut Kemper, dia melakukan ini karena ibunya selalu ingin diperhatikan oleh orang-orang, sehingga dia menaruh penggalan kepala korbannya menghadap ke kamar ibunya. Kemudian pada tanggal 20 April 1973, pembunuhan Kemper mencapai puncaknya ketika dia memukul ibunya sampai mati dengan palu saat dia tidur di tempat tidurnya. Kemper kemudian memenggal dan memperkosa kepalanya yang terpenggal sebelum meletakkannya di rak dan menggunakannya sebagai papan dart. Tahu kan papan dart? Kemper kemudian mengundang sahabat ibunya ke rumah yang kemudian ia bunuh dan ia curi mobilnya. Dia pergi ke Colorado, tetapi setelah ia tidak mendengar berita pembunuhannya, akhirnya ia menghubungi polisi dari bilik telepon untuk mengaku ia telah membunuh ibunya. Jadi selama beberapa hari dia tidak mendengar kasus pembunuhan dari ibunya di televisi atau di media-media, sehingga dia menghubungi pihak kepolisian untuk menangani kasus pembunuhannya itu. Ini memang sedikit ngaco ya. Polisi tidak menanggapi dengan serius sehingga Kemper mengakui semua pembunuhan yang telah ia lakukan untuk mendapatkan perhatian mereka. Ketika ditanya mengapa dia menyerahkan diri, Kemper mengatakan tujuan semuanya telah hilang. Dia ditangkap dan dihukum karena 8 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Kemper mencoba bunuh diri 2 kali dan bahkan meminta hukuman mati, tetapi gagal dalam semua hal dan diberi 7 hukuman seumur hidup berturut-turut sebagai gantinya. Ini nih foto Edmund Kemper sekarang. Edmund Kemper dipenjara di fasilitas medis California bersama Herbert Mullin dan Charles Manson, di mana ia tinggal sampai hari ini. Dia menjadi model tahanan di California Medical Facility, di mana ia bertanggung jawab atas penjadwalan janji narapidana lain dengan psikiater dan telah menghabiskan lebih dari 5.000 jam menceritakan buku-buku dalam kaset untuk orang buta. Dan itu adalah kisah dari Edmund Kemper. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Bye.